Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Saputra dari Fakultas Teknik Elektro kelas C. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang bab 5 dari fisika dasar, yaitu hukum filsafat. Nah, terlihat pada gambar tersebut, P menentukan medan magnet serta dl menentukan arah arus. Dan yang kedua ada medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Di sini kita mencari medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga yang dimudahkan oleh arah vektor dl yang selalu tetap, yaitu mengikuti arah kawat. Di sini ada gambar yang menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh elemen kawat lurus panjang. Mungkin kita sudah cukup membahas tentang kemagnetan di bab 4 kemarin. Nah, di sini kita lebih menekankan pada medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Nah, apakah hanya medan magnet permanen yang dihasilkan oleh medan magnet? Dan adakah cara lain untuk menghasilkan medan magnet? Di sini ada cara, yaitu salah satunya cara induksi. Medan magnet dapat dihasilkan arus listrik. Nah, kesimpulan ini dapat ditunjukkan dengan misalkan jika di sekitar kawat konduktor kalian dekatkan sebuah jarum kompas. Kalian tidak mengamati efek jarum kompas tersebut, akan tetapi jika kawat dialiri arus listrik, maka akan terjadi pembelokan yang dilakukan jarum kompas. Nah, yang pertama ada hukum filsafat. Hukum filsafat adalah besarnya medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan dengan hukum filsafat. Misalkan kita memiliki sebuah kawat konduktor yang dialiri arus listrik. Nah, di sini ada gambar yang menentukan kuat medan magnet. Nah, terlihat pada gambar tersebut, P menentukan medan magnet serta dl menentukan arah arus. Dan yang kedua ada medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Di sini kita mencari medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga yang dimudahkan oleh arah vektor dl yang selalu tetap, yaitu mengikuti arah kawat. Di sini ada gambar yang menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh elemen kawat lurus panjang. Nah, sebelum melakukan integral, kita harus menyederhanakan dulu arus kanan. Misalkan titik P berjarak dari kawat dengan aturan perkalian silang, maka dl kali r sama dengan dlr sin theta. Nah, dengan theta adalah sudut antara vektor dl dan r. Baik dl maupun sin theta merupakan variabel. Nah, di sini ada gambar variabel integral pada persamaan. Yang ketiga ada medan magnet oleh kawat lurus berhingga. Di sini kita akan menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada kawat lurus yang panjangnya berhingga. Untuk menentukan kuat medan magnet di titik pengamatan menggunakan hukum filsafat. Nah, di sini ada gambar medan magnet oleh kawat lurus yang panjangnya berhingga. Yang keempat ada medan magnet oleh cincin. Cincin adalah bentuk geometri lain yang memungkinkan kita menentukan medan magnet yang cukup mudah. Di sini kita
akan menghitung kuat medan magnet sepanjang sumbu cincin. Misalkan sebuah cincin dengan jari-jari A dialiri arus I, dan di sini ada gambar medan magnet di sumbu cincin yang dihasilkan oleh elemen pada cincin. Nah, tampak pada gambar tadi DL selalu tegak lurus sehingga theta sama dengan 90 derajat atau sin theta sama dengan 1. Dengan demikian dB sama dengan mu0 per 4pi dikali I sama dengan dl per r kuadrat. Nah, dB dapat diuraikan yaitu komponen tegak lurus dan sejajar. Yang kelima ada medan magnet oleh busur lingkaran. Nah, sekarang kita anggap cincin bukan lingkaran penuh, akan tetapi hanya berupa busur dengan sudut keliling theta. Nah, dan di sini ada gambar menentukan medan magnet di sumbu busur lingkaran yang kurang dari setengah lingkaran. Nah, terlihat pada gambar tersebut, kuat medan total searah sumbu adalah dB sama dengan integral dB sin alfa. Yang keenam ada solenoid. Di sini ada kuat medan magnet yang dihasilkan solenoid ideal. Solenoid ini adalah sebuah lilitan kawat yang berbentuk pegas. Panjang solenoid ini dianggap tak berhingga. Nah, dan di sini ada gambar contoh solenoid dan polo medan magnet yang dihasilkan. Nah, jika kita perhatikan gambar tadi, solenoid dapat dipandang sebagai susunan cincin yang jumlahnya sangat banyak. Dan yang ketujuh ada medan magnet di tepi solenoid. Selanjutnya kita akan tentukan kuat medan magnet solenoid yang panjangnya berhingga, yaitu L0. Kita anggap titik pengamatan berada di tepi kanan solenoid. Tempat pengamatan ini adalah sumbu solenoid. Pada gambar tadi di atas kita dapat memperoleh alfa per L0 min X sama dengan tan alfa, atau L0 min X sama dengan alfa per tan alfa, dan diferensial ruas kiri dan kanan, maka min dx sama dengan alfa per sin kuadrat alfa d alfa, atau dx sama dengan alfa per sin kuadrat alfa d. Yang kedelapan ada kuat medan magnet pada jarak sembarang di dalam solenoid. Selanjutnya kita akan menghitung kuat medan pada sumbu solenoid berhingga yang letaknya sembarangan. Misalnya panjang solenoid adalah L0 dan kita akan menentukan kuat medan pada jarak B. Maka kuat medan yang dihasilkan solenoid yang panjangnya B adalah B1 sama dengan 1/2 kali mu0 NLB per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kesembilan ada kuat medan magnet pada jarak tertentu dari tepi solenoid. Di sini kita akan menentukan kuat medan magnet di luar solenoid pada jarak B dari tepi solenoid, tetapi tetap berada di sumbu solenoid. Nah, untuk soal ini kita memiliki dua solenoid. Satu solenoid memiliki panjang L0 tambah B dan solenoid lainnya memiliki panjang B, akan tetapi dialiri arus berlawanan. Nah, karena arus yang mengalir dalam dua solenoid memiliki arah berlawanan, maka medan yang dihasilkan pun berlawanan.
Maka kuat medan magnet yang dihasilkan solenoid panjangnya L0 tambah B adalah B1 sama dengan 1/2 MU0 N1 dalam kurung L0 tambah B per akar A kuadrat tambah L0 tambah B kuadrat. Yang ke-10 ada medan magnet dalam toroid. Seperti yang kita bahas sebelumnya, solenoid adalah kumparan yang bentuknya lurus seperti sebuah ballpoint. Nah, jika solenoid yang panjangnya berhingga kita gabungkan ujungnya, maka kita mendapatkan sebuah bentuk seperti kue donat. Nah, bentuk tersebut itu dinamakan toroid. Toroid ini sama dengan kuat medan magnet dalam solenoid ideal. Jadi kuat medan magnet dalam toroid adalah B sama dengan MU0 NL. Yang ke-11 ada beberapa contoh. Untuk memahami penggunaan hukum Biosafat, kita harus bahas beberapa contoh ini. Yang pertama ada dua kawat sejajar. Masing-masing kawat ini membawa arus 11 dan 12 dalam arah yang sama. Jadi terlebih dahulu kita tentukan B1 dan B2 yang dihasilkan oleh 11 dan 12 beserta arahnya masing-masing. B1 sama dengan MU0 per 2pi dikali 1 per alfa. Sedangkan B2 sama dengan MU0 per 2pi dikali I2 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang kedua adalah gaya antar dua kawat berarus listrik. Kita kembali tinjau kawat sejajar yang dialiri arus listrik 11 dan 12. Dan kuat medan magnet yang dihasilkan kawat berarus 11 dan 12 adalah B21 sama dengan MU0 per 2pi dikali I1 per alfa. Dan yang terakhir ada definisi 1 ampere. Berdasarkan gaya antara dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik, maka kita bisa mendefinisikan besar 1 ampere misalkan 11 sama dengan 12 sama dengan 1. Maka gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat adalah F21 sama dengan MU0 per 2pi dikali 1 kuadrat per alfa. Dan jika I sama dengan 1 ampere dan A sama dengan 1 M, maka F21 sama dengan MU0 per 2pi dikali 1 kuadrat per 1 sama dengan MU0 per 2pi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 N per M. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.